Baiklah, perkenalkan nama saya Jeremia Pardomo Nuta Barat. Saya di sini dari kelas instrumentasi A Malang. Di sini kembali kita akan melanjutkan pembuatan dari screen, trend dan alarm nanti. Tapi untuk saat ini kita buat terlebih dahulu trend, lalu kemudian kita akan membuat screen untuk alarm dari modul trend dan alarm ini. Trend dan alarm ini kita akan buat secara terpisah untuk screennya. Lalu nanti kita akan bahas bagaimana cara pembuatannya itu sendiri. Baiklah, kita mulai saja. Di sini yang pertama kita butuhkan langsung adalah slider. Slider bisa kita ambil dari simbol, lalu kita pilih itu slider nomor 4, lalu kita masukkan dia di screen trend ini. Di sini slide ini adalah untuk penginput dari nilai si temperatur. Maka di sini kita pakai tagnya yang sudah kita buat. Nah, tagnya yang sudah kita buat adalah slide suhu. Ini karena untuk temperatur. Kita buat dulu dia supaya jelas. Temperatur. Nah, taruh di sini. Untuk fontnya sendiri kita perbagus. Misalnya dipakai ini. Nah, mungkin masih kelihatan. Lalu yang kedua adalah untuk humidity. Nah, humidity atau kelembapan. Nah, di sini kita taruh juga, kita copy paste saja slide dari sini. Lalu untuk tagnya sendiri kita ganti ke slide home. Nah, ini untuk input dari nilai humidity sendiri. Kemudian di sini dibutuhkan data objek yaitu trend. Kita buat besar saja. Nah, ini adalah screen sendiri. Lalu kita double klik untuk melakukan properties dari objek ini. Nah, di sini kita bisa ubah untuk background dari ininya. Mungkin kita pasang ini saja. Ini untuk bordernya, tapi tidak usah kita pakai. Nah, yang akan kita masukkan yaitu ada di point. Ada di poinnya ini. Nah, di sini poin apa saja yang akan kita masukkan ya, dan apa yang akan dibaca. Misalnya kita masukkan temperatur. Nah, lalu kita masukkan humidity. Nah, untuk temperatur mungkin kita ubah warnanya menjadi agak biru gelap. Nah, untuk humidity mungkin kita kasih kuning atau kita kasih merah. Nah, di sini kita pakai data source-nya tag dengan tag yang kita samakan, yaitu adalah slide suhu dan slide room. Nah, untuk garisnya sendiri ini kita bisa ubah juga bentuk garisnya, garis putus-putus atau dot, dan juga ketebalan garisnya. Tapi di sini kita tidak usah ubah dulu. Kita ubah untuk warnanya, kita sesuaikan dengan ini saja. Nah, langsung kita oke kan. Lalu ini juga kita samakan warnanya dengan warna merah. Nah, kita oke. Lalu kita pencet oke. Coba. Nah, sudah muncul garisnya di sini. Nah, seperti pada modul, di sini kita buat pada teks. Lalu untuk trend ini datasheet pertama yang sudah kita buat juga, kita samakan filter teks ini yang pertama dan kedua kita isi dengan teks suhu dan humidity yang ada. Nah,
Jika sudah, kita close saja ini, lalu ini bisa juga boleh di close. Nah, kita coba runkan. Nah, dia sudah sesuai. Nah, di sini untuk temperatur kita ubah ke 44 derajat, maka grafik atau chart di sini bisa dapat membaca suhu yang naik atau temperatur yang naik. Nah, semakin tinggi maka dia, dan untuk kelembapan sendiri yang berwarna merah ini bisa kita atur, dan tren ini akan bisa memunculkan datanya. Nah, di sini mungkin nggak terlalu jelas, kita bisa ganti ketebalan garisnya saja dengan yang paling tebal ya, biar lebih jelas. Nah, di sini terbaca 56 derajat dengan temperatur 37 derajat. Nah, untuk datanya ini sendiri bisa kita baca karena data ini bisa tersimpan di file dimana kita simpan project ini. Nah, tapi untuk sebelumnya kita buka dulu di Windows C program file sekali lipat 6 ini, kita buka undershare Indosoft. Nah, kita ke bin, lalu kita ke hst t2txt ini. Nah, kita copy saja ini, lalu kita pindah ke file dimana kita save proyek ini. Nah, di sini saya save di sini. Nah, ini kita copy paste saja di sini. Lalu hasil ini bisa kita buka dengan hst2txt ini. Nah, dan akan muncul file teks dokumen yang bisa kita baca. Nah, inilah data yang tadi kita ubah, ataupun semisal data yang kita input bisa terrecord dalam teks dokumen ini. Untuk data yang diambil adalah setiap 1 detik sesuai dengan durasi yang di sini. Di sini kita bisa ubah beberapa detik data yang akan diambil. Nah, inilah data-data tersebut yang bisa kita catat mungkin jika kita sedang mengambil akuisisi data dalam sebuah proyek. Nah, untuk tren sendiri kira-kira cukup sekian. Maka kita lanjut kepada alarm. Kita kembali membuat screen baru namanya alarm. Kita ubah ininya 124, posisinya kita kasih 100. Nah, untuk stylenya sendiri kita buat coba replace complete. Kita okekan saja terlebih dahulu. Nah, untuk memperbagusnya kita coba mengisi background colornya dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin di sini kita akan isi sedikit warna ini. Nah, mungkin kita pilih apply. Nah, maka warna sudah bisa kita lihat di sini, sudah mantap. Lalu kita save dulu screennya dengan nama alarm. Nah, pada screen ini kita lihat kembali pada modul. Nah, di sini kita perlukan slide, push button, dan juga data objek yaitu alarm. Kita kasih nama dulu untuk judul ini yaitu alarm. Nah, perbesar dia, lalu kita perbagus untuk teksnya sendiri. Mungkin oke, ini adalah screen untuk alarm. Lalu kita ambil sebelum kita ambil dulu simbol. Nah, kita pilih slider 02 ini. Kita masuk ke alarm. Nah, kita paste.
untuk alarm ini kita buat dia mungkin kita buat ini baru, tag baru, mungkin sekarang namanya adalah time alarm. Nah, di sini dia juga bernilai integer, time alarm. Oke, kita save saja. Lalu kita butuhkan juga push button. Push button di sini adalah untuk sensor on atau off. Sini kita buat dia S. Lalu pada komen kita pilih dia toggle tag. Mungkin kita buat ada komen, komen, ada dia dibuat tes pool. Kita buat saja kode baru sensor. Nah, di sini kita aktifkan dia dengan boolean. Oke. Oh, namanya kita belum ubah. Ini adalah sensor. Oke, lalu selanjutnya pada alarm ini langsung kita masukkan data objek alarm event. Nah, di sini bisa kita ganti background colornya, mungkin supaya gampang membacanya. Lalu berarti langsung kita masuk kepada teks juga. Nah, di sini kita masuk ke alarm. Nah, di sini kita masukkan nilai temperatur. Time alarm, masukkan time alarm ini, time alarm juga, time alarm. Nah, di sini adalah limit nilainya nanti, dan ini adalah message yang akan ditampilkan. Pertama, kita buat dulu dia low. Di sini dia high-nya, lalu di sini yang high atau untuk batas paling akhirnya. Di sini kita taruh tadi sensor. Nah, untuk nilainya sensor langsung high. Nah, ini kita ubah 30. Untuk ininya message-nya mungkin temperatur good. Nah, lalu di sini untuk temperatur dengan suhu 60 mungkin kita kasih hot temperatur. Nah, di saat dia bernilai 90
kita kasih message warning temperatur. Untuk sensor, jika dia benar 1, kita kasih dia sensor active. Oke. Boleh langsung kita save. Oke. Kita close saja, ini juga kita close. Nah, untuk alarm boleh kita coba, kita runkan. Nah, jika dia masih bernilai 0 sampai 30, maka temperatur masih good. Jika dia menyentuh temperatur 60, maka terbaca hot temperatur. Mungkin kita sedikit lihat terlebih dahulu. Nah, mungkin ini kita ubah saat dia enable, mungkin dia hijau ya. Ini saat dia ini saat dia normal, hijau saat dia, kita coba. Saat warning temperatur sudah tidak pada range-nya, maka berarti temperatur sudah warning message untuk warning temperatur sudah turun. Berarti saat dia memasuki range dari hot temperatur, maka message hot temperatur ini akan berubah menjadi merah. Saat kita turunkan lagi, nah maka kembali ke temperatur good. Berarti ini range dari temperatur good. Jika kita pencet sensor, maka sensor activated. Jika pencet kembali, maka sensor activated. Ini sensor sudah menyala. Mungkin sedikit tambahan, kita tambah dulu temp. Nah, di sini kita kasih dia temp alarm supaya dia bisa membaca nilai dari alarm itu sendiri. Apakah bisa? Nah, kurang 1 text to text. Kasih saja banyak, lalu kita coba start. Nah, di sini dia bisa membaca nilai untuk temperaturnya. Nah, jika dia temperatur 100, maka warning. Jika dia turun dari 90, maka warning temperatur sudah hilang, tapi dia memasuki warning message di hot temperatur. Jika dia sudah di bawah 60, maka hot temperatur akan kembali seperti normal dan dia memasuki temperatur good. Saat di bawah 30, maka temperatur good ini mengalami warning message. Oke, dari segi ini sekarang kita bisa tambah untuk tombol di navigator kita, dimana kita akan menempatkan screen ini. Nah, sekarang kita pindahkan dia ini ke trend. Nah, itu button, jadi ini namanya trend. Nah, sedangkan yang bawah kita kasih ke alarm. Kita bentuk button di sini namanya alarm. Oke, kita close saja, ini kita close, save, kita close, coba ini kita close. Sekarang kita jalankan. Nah, ini adalah
main screen kita dan kita tidak isi apa-apa. Ini adalah simbol screen, aktif simbol kedua, animation, trend dan alarm. Nah, di sini trend alarm bisa kita lihat perubahannya dari chart grafik ini sesuai dengan slide yang kita atur. Dan juga untuk kelembapan bisa kita baca di current value-nya di sekarang. Untuk alarm sendiri, seperti yang tadi dijelaskan, biru berarti adalah temperatur normal atau no message untuk warningnya, sedangkan jika dia 0 sampai 30 berarti dia berada di temperatur good. Nah, ini temperatur normal. Saat dia menyentuh 60 maka mulai hot temperatur. Saat dia menyentuh 90 ke atas maka warning temperatur akan muncul. Tombol ini sendiri adalah nanti untuk mengaktifkan sensor untuk membaca nilai dari temperatur ini. Baiklah, cukup sekian hasil tutorial dari pembuatan screen trend dan alarm. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.